Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat cendekia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita karunia tak terhingga. Di antaranya adalah karunia hadirnya bulan Ramadan dengan jamuan-jamuan istimewanya. Karunia iman juga Islam, karunia kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan semua agenda ibadah Ramadan dengan baik dan semaksimal kemampuan yang kita bisa insya Allah. Dan di antara karunia teragung adalah karunia diajarkannya kepada kita Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman di saat Allah ingin menyampaikan bukti berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Jadi Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai karunia teragung. Kenapa demikian? Sebab semua yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran. Baik untuk dunia dan akhirat kita, untuk diri, keluarga, masyarakat juga bangsa, untuk akal, fisik, termasuk juga ruh yang ada pada diri kita. Semua Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Dan sungguh tidak kami alpakan dalam kitab ini segala sesuatu. Artinya, semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup di dunia maupun akhirat dijelaskan oleh Allah dengan sangat rinci, dengan sangat detail, dengan sangat teliti di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi semua insan beriman. Apalagi segala hal yang ada hubungannya dengan wanita. Al-Quran mengangkat kedudukan wanita dengan sangat luar biasa. Merubah tatanan yang sebelumnya ada. Di mana sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran diturunkan, ada banyak sekali kesenjangan dalam berbagai hal antara laki-laki dan wanita. Wanita bisa diperjualbelikan, dihadiahkan, dijadikan jaminan, bahkan dikuburkan hidup-hidup sebelum mereka sempat menikmati nafas kehidupan. Alih-alih wanita mendapatkan hak waris, tapi justru wanita dianggap sebagai warisan yang bisa diwariskan. Wanita dianggap sebagai beban dan kehinaan. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuannya, merah padamlah muka mereka dan mereka sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58. Sahabat cendekia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi setelah Islam datang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pondasi kehidupan, semuanya menjadi berubah. Melalui Al-Quran, Allah ingin memuliakan wanita di tempat yang seharusnya. Sehingga dengan ini Allah menurunkan surat khusus yang bahkan dinamai dengan surat An-Nisa, yang artinya adalah para wanita. Dalam surat ini banyak sekali Allah menjelaskan tentang hukum-hukum terkait dengan wanita tentu saja. Selain itu, Allah juga berfirman tentang bagaimana seharusnya orang-orang memperlakukan kaum wanita. Sebagaimana disebutkan
dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji dengan nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Sahabat cendekia yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya itu, bahkan Al-Quran menyampaikan bahwa laki-laki dan wanita menjadi satu entitas dalam bingkai rumah tangga. Keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu merasa tenang, merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan juga cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 72. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa laki-laki dan wanita memiliki kedudukan yang sama, di mana masing-masing dari kita diciptakan oleh Allah dengan kekhasannya masing-masing untuk saling melengkapi, untuk saling menyempurnakan, dan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga Allah ibaratkan kita dengan pasangan kita sebagaimana pakaian yang bisa menutupi, yang bisa melindungi, yang bisa melengkapi, bahkan menghiasi diri kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri adalah pakaian bagi suaminya, dan juga para suami adalah pakaian bagi para istrinya. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa sekali, bagaimana Allah mendudukkan wanita dengan laki-laki pada kedudukan yang sama dalam bingkai rumah tangga. Selain itu juga disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam beberapa ayat ini sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa semua di mata Allah
memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya mungkin masing-masing di antara kita memiliki tempatnya masing-masing, memiliki kedudukannya masing-masing. Yang jelas di mata Allah kita adalah sama, gitu ya. Selain itu, dengan sangat tegas Al-Quran juga menyampaikan bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama sebagai hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki hak yang sama untuk mendapatkan surganya apabila kita menjadi hamba yang taat kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal salih, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia adalah orang yang beriman, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Juga di dalam surat lain, surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah juga Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak hanya itu, bahkan Allah memuliakan wanita dengan mengabadikan beberapa sosok wanita pilihan sebagai teladan di dalam Al-Quran. Yang kita kenal adalah Asyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, yang kisahnya sangat membahana, dibaca oleh seluruh insan di dunia. Juga tentang Khawlah bintu Sa'labah, yang pengaduannya langsung diterima dan direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu sebab diturunkannya surat di dalam Al-Quran. Dengan demikian sangat jelas bahwa Al-Quran yang dibaca, dipelajari oleh seluruh insan yang beriman dimanapun berada, sangat jelas sekali bagaimana Al-Quran benar-benar mengangkat derajat wanita dan juga memuliakannya. Tentu kita akan menjadi mulia bukan hanya karena Al-Quran memuliakan kita, akan tetapi karena kita senantiasa berusaha untuk berhias dengan takwa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Semoga sebagai para wanita, setelah Allah memuliakan kita semua dengan Al-Quran, ayat-ayat khusus, juga bahkan surat khusus yang membahas tentang kedudukan kita di mata Allah, di mata manusia secara utuh, kita senantiasa berusaha untuk memuliakan diri kita dengan berusaha menjadi insan-insan yang bertakwa. Tentunya dengan bimbingan, dengan tuntunan yang bersumber dari Al-Quran sebagai firman teragung di dunia ini yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah li wa lakunna jami'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.